Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainiyatun Nafia dari Prodi PGSDA tahun 2020 dengan NPM 11192000013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis perpustakaan, sistem pelayanan perpustakaan, dan jenis layanan perpustakaan, yang mana mata kuliah perpustakaan SD ini diampu oleh Ibu Iis Daniati Fatima MPD. Oke, selanjutnya yaitu apa sih perpustakaan? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 bahwa definisi perpustakaan adalah institut pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Yang mana yaitu jenis-jenis perpustakaan adalah beberapa pakar mengelompokkan jenis perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan nasional, yang kedua, perpustakaan umum, yang ketiga, perpustakaan khusus, yang keempat, perpustakaan sekolah, dan yang terakhir yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Kelompokan ini tidaklah mutlak. Beberapa pakar lainnya menambahkan jenis perpustakaan lain, yaitu ada dua. Yang pertama, perpustakaan pribadi, dan yang kedua, perpustakaan internasional. Oke, jenis-jenis perpustakaan yang pertama yaitu perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional biasanya merupakan perpustakaan utama dan paling lengkap yang melayani keperluan informasi dari penduduk suatu negara. Pada umumnya, perpustakaan nasional bersifat umum. Namun, ada perpustakaan nasional yang didirikan dengan tugas-tugas khusus sehingga perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan nasional yang bersifat khusus. Contoh perpustakaan nasional yang bersifat khusus ini adalah National Library of Medicine and National Agricultural Library di Amerika. Jenis yang kedua yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah jenis perpustakaan yang didirikan oleh masyarakat umum dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui pajak. Perpustakaan umum biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, perpustakaan terbuka untuk umum, yang kedua, siapa saja boleh masuk, yang ketiga, dibiayai dengan dana masyarakat. Contoh perpustakaan umum di Indonesia diantaranya yaitu salah satunya perpustakaan umum pemerintah kabupaten atau kota. Jenis yang ketiga yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Perpustakaan jenis tersebut berada pada suatu instansi atau lembaga tertentu, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tujuan didirikannya perpustakaan ini biasanya untuk mendukung instansinya dengan cara menyediakan informasi bagi pegawai di lingkungan instansi tersebut guna memelihara dan meningkatkan pengetahuan pegawai yang bersangkutan. Kekhususan dari perpustakaan ini terletak pada jenis koleksi, pengelola, serta pemakainya yang sangat terbatas. Namun demikian, biasanya perpustakaan ini dapat menerima pemakai dari luar instansinya walaupun tentunya dengan layanan yang terbatas. Contoh perpustakaan khusus antara lain yaitu salah satunya Perpustakaan Sekretariat Negara di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Jenis selanjutnya yaitu yang keempat, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan sehingga setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah berada pada lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuannya yaitu membantu para murid untuk mencapai tujuan khusus sekolah yang bersangkutan dan tujuan pendidikan pada umumnya. Pengelolaannya adalah guru pustakawan
atau guru-guru dan pegawai yang diberi tugas tambahan. Sedangkan pemakainya adalah para siswa atau pelajar dan guru-guru dari sekolah yang bersangkutan. Contoh perpustakaan sekolah antara lain adalah sebagai berikut, yaitu salah satunya perpustakaan sekolah dasar Santa Laurencia di Kompleks Alam Sutra Serpong. Jenis perpustakaan yang terakhir atau yang kelima yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademik, dan pendidikan tinggi lainnya, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari suatu perguruan tingginya. Oleh karena itu, perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi seperti di jurusan, fakultas, lembaga-lembaga, dan pusat-pusat di lingkungan perguruan tinggi maupun perpustakaan di tingkat perguruan tinggi tersebut termasuk ke dalam jenis perpustakaan ini. Contoh perpustakaan perguruan tinggi yaitu salah satunya perpustakaan Institut Pertanian Bogor. Poin yang kedua yaitu sistem pelayanan perpustakaan, yaitu yang pertama sistem pelayanan terbuka atau open access. Sistem pelayanan ini memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mencari dan menemukan secara langsung koleksi perpustakaan dan sumber informasi yang diperlukan. Tujuan sistem pelayanan terbuka adalah memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mendapatkan koleksi seluas-luasnya. Tidak hanya sekedar membaca-baca, tetapi juga mengetahui sebagai alternatif pilihan koleksi yang ada di rak, yang kira-kira dapat mendukung penelitiannya atau memenuhi kebutuhan informasinya. Sistem pelayanan terbuka biasanya diterapkan di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu sistem pelayanan tertutup atau closed access. Sistem pelayanan tertutup, pemustaka tidak boleh secara langsung mencari dan mengambil koleksi dari rak. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang akan mencarikan dan mengambilkan koleksi dari rak. Dengan menggunakan sistem ini, pustakawan dan tenaga teknik pemustakawan akan lebih sibuk bekerja karena harus bergerak terus mencari koleksi yang diperlukan pemustaka di rak. Terlebih pada saat pemustaka banyak berkunjung, misalnya saat menjelang ujian siswa dan mahasiswa. Pada saat-saat seperti itu, banyak sekali pemustaka yang mencari koleksi dan memerlukan bantuan pustakawan dan tenaga teknis pemustaka menelusur informasi yang mereka butuhkan. Sistem pelayanan campuran yaitu mixed access. Pada sistem pelayanan campuran dapat menerapkan dua sistem pelayanan sekaligus, yaitu pelayanan terbuka dan pelayanan tertutup. Perpustakaan yang menggunakan sistem pelayanan campuran biasanya memberikan pelayanan secara tertutup untuk pelayanan referensi secara koleksi seperti koleksi referensi, skripsi dan tesis, laporan penelitian, sedangkan untuk koleksi lainnya menggunakan sistem pelayanan terbuka. Sistem pelayanan campuran ini biasanya diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Oke, poin yang ketiga yaitu jenis layanan perpustakaan ada dua, yaitu layanan teknis dan layanan pemakai. Layanan teknis adalah kegiatan back office perpustakaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan penyajian bahan pustaka dan pemakai seperti kegiatan pengadaan, pengelolaan, pelestarian bahan pustaka. Yang kedua yaitu layanan pemakai. Layanan pemakai adalah kegiatan front office, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa perpustakaan dan informasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Semoga